Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dari kelas peternakan D dengan NIM 230111211400231. Saya akan menjelaskan tentang uji Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Rumusnya adalah Z sama dengan X min UO per S, yaitu uji Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata persimpangan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Cinta dengan NIM 2301121140273 akan menjelaskan tentang uji Z dua pihak. Uji hipotesis dua pihak adalah pengujian dua populasi yang masing-masing populasi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua pihak digunakan ketika akan dibandingkan apakah pada populasi yang pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan pada populasi yang kedua. Untuk rumus uji Z dua pihak sebagai berikut. Uji Z satu pihak. Uji Z dapat diterapkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan dengan menggunakan persentase. Akan tetapi, layaknya statistik inferensial yang memiliki sifat dapat memprediksi, mengestimasi, dan menggeneralisasi dengan syarat terpenuhinya normalitas sebaran data. Langkah-langkah pengujian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menguji normalitas sebaran data. Kedua, menentukan hipotesis. Ketiga, menentukan nilai Z hitung dan Z table dengan rumus Z hitung sama dengan X per N min P per akar P dalam kurung 1 min P per N, dengan Z table sama dengan Z dalam kurung setengah min alpha. Keterangan X adalah banyaknya data, N banyak data, sedangkan X termasuk kategori hipotesis, dan P merupakan proporsi dan hipotesis. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria uji dan membuat kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T-dependent. Uji T-dependent atau berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas. Metode uji T-dependent menggunakan data pengamatan sebelum dan sesudah sampel diberi perlakuan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus uji T-dependent adalah satu individu objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data perlakuan pertama dan data perlakuan kedua. Secara manual, rumus T-dependent yang digunakan untuk sampel berpasangan adalah sebagai berikut. Pembahasan tentang uji tes sampel independen. Independen adalah populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Denny pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa uji tes sampel independen atau bebas adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Uji T sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Hal ini sesuai dengan pendapat Januarda dan Nurwidawati pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa uji T sampel independen bertujuan membandingkan dua rata-rata yang berguna untuk menguji kemampuan generalisasi dari signifikan hasil penelitian. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T dua sampel bebas yang akan digunakan, yaitu asumsi varian sama atau H0 diterima dan asumsi varian tidak sama atau H0 ditolak. Perkenalkan, nama saya Sandi Alam Perwira dengan NIM 230
288. Saya akan menjelaskan contoh soal uji T berpasangan. 1. Data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur dengan tekanan darah sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan A sama dengan 0,05. Adapun hasil pengukuran sebagai berikut. Diketahui H1 sama dengan 2. Tidak ada perbedaan tekanan darah setelah diberikan obat tersebut. H1 sama dengan 2. Ada pemberian obat tekanan darah setelah diberikan obat dibanding sebelum diberi obat. Titik kritis uji. Min nilai T tabel pada A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 9T dikurangi tabel sama dengan 2,26. HO ditolak bila T sama dengan hitung. T dikurangi tabel sama dengan 2,26. HO diterima bila T dikurangi hitung. T sama dengan 2,26. Hitung sebelum 175, 179, 165, 170, 162, 180, 177, 178, 140, 176. Sudah.